Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 09115803230003, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5 kelas D, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini tanggal 21 November 2025, saya akan membahas mata perkuliahan tentang pemerintahan digital, di mana saya akan membahas tentang komponen e-governance dalam e-government. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu e-governance dan juga e-government. E-governance adalah penggunaan teknologi informasi yang digunakan masyarakat untuk memfasilitasi layanan dan dalam tata kelola pemerintahan. E-governance sendiri bukan hanya pemerintahan dan juga warga atau bisnis, tetapi lembaga pemerintahan dan juga pegawainya. Berbeda dengan e-government sendiri, yaitu lebih berfokus pada penerapan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dari digital governance dalam e-government. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, yang kedua mendorong keterbukaan bagi masyarakat, yang ketiga akuntabilitas dalam pelayanan, dan yang keempat meningkatkan partisipasi publik. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam hal ini yaitu meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui koordinasi yang lebih efisien dan pengelolaan data yang lebih baik. Yang kedua, mendorong keterbukaan bagi masyarakat, di mana di sini masyarakat bisa memantau secara langsung kinerja pemerintahan melalui sistem digital yang lebih terbuka. Yang ketiga, akuntabilitas dalam pelayanan, di mana pemerintahan lebih bertanggung jawab atas keputusan atau kegiatan yang sedang dilaksanakannya. Yang keempat, meningkatkan partisipasi publik. Partisipasi publik maksudnya di sini masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengambilan pendapat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen digital governance dalam e-government, di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen berdasarkan interaksi atau model e-government, dan yang kedua yaitu komponen berdasarkan teknologi dan juga data. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu komponen berdasarkan interaksi atau model e-government, di mana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu government to citizen, di mana hal ini dilakukan melalui interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat, contohnya seperti pembayaran pajak secara online dan juga pengaduan masyarakat secara online pula. Yang kedua yaitu government to government, di mana interaksi antara pemerintah bisa melalui horizontal maupun vertikal. Vertikal maksudnya di sini yaitu interaksi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu horizontal. Horizontal maksudnya di sini yaitu pemerintah interaksi antara lembaga seperti kementerian dan juga kementerian sendiri. Yang ketiga, government to employee, di mana interaksi ini dilakukan pemerintahan dan juga pegawainya yang lebih berfokus pada peningkatan layanan secara efisien dan efektif untuk mengelola sumber daya manusia. Yang keempat yaitu government to business, di mana government ini dirancang pemerintah agar mempercepat proses administrasi dan juga mengurangi birokrasi dalam tata kelola usaha. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang kedua yaitu komponen berdasarkan teknologi dan juga data yang dibagi menjadi 4 pula. Komponen yang pertama yaitu infrastruktur teknologi, di mana dibagi menjadi 3 bagian yaitu perangkat keras atau hardware, di mana perangkat ini berisi server, komputer, dan juga perangkat keras lainnya untuk menjalankan sebuah data. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, di mana perangkat ini kita bisa mengelola data, memanfaatkan data, meningkatkan data secara efisien. Yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan ini dibagi menjadi 2 yaitu jaringan lokal dan juga jaringan luas, di mana seperti internet yang memudahkan kita untuk mengakses pemerintahan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu data digital, di mana kita bisa mengelola atau memanfaatkan data untuk melihat data secara langsung.
Yang ketiga yaitu keamanan dan privasi. Keamanan maksudnya di sini yaitu lebih berfokus pada ancaman secara internal maupun secara eksternal. Sedangkan privacy lebih berfokus berbicara tentang hukum, etika, dan manajemen data pribadi agar data pribadi lebih bisa diawasi. Komponen yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya manusia, yaitu terdapat 3, yaitu pemerintah yang merupakan yang menjalankan sektor publik, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Yang kedua yaitu sektor swasta, di mana sektor ini yang bekerja sama dengan pemerintahan dan juga menjadi penyedia layanan. Yang ketiga itu masyarakat. Masyarakat di sini yaitu sekelompok orang atau lebih untuk yang ikut serta dalam ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh penerapan digital governance dalam e-government. Yang pertama itu contoh yang pertama penggunaan e-kartu, di mana contohnya yang ada di Jawa Barat, di mana di sana menggunakan e-kartu untuk menjadi bagian dari identitas. Contohnya itu menggunakan e-kartu sebagai tanda identitas. Yang kedua, website lapor.co.id, di mana masyarakat bisa melakukan pengaduan di sana seperti memberikan aspirasi, masukan, kritikan. Dengan adanya ini masyarakat bisa secara langsung mengadukan apa-apa yang perlu mereka sampaikan. Kesimpulannya, penempatan teknologi digital melalui e-governance dalam e-government membuat layanan lebih efisien, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya infrastruktur digital dan kemampuan SDM yang melek akan digital dan sistem keamanan yang data yang lebih baik, mampu menyederhanakan proses administrasi dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.